Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika mengenai pola bilangan pada kelas 8. Mari disiapkan dulu buku paketnya, buku tulis, dan juga alat tulisnya ya. Nah, ini boleh Bulia lewat dulu tebak-tebakannya. Nah, pada pola bilangan pertama ini, insya Allah yang akan kita pelajari adalah memahami maksud dari pola bilangan, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan, menentukan suku pada pola bilangan umum ya. Sampai 3 ini dulu ya. Yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, ini pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti pola bilangan bunga. Apa nih namanya? Bunga matahari ya. Kemudian juga pola bilangan rumah siput nih, garis-garisnya nih berpola nih. Semakin besar garisnya kan semakin banyak. Nah, itu polanya ya. Sama seperti bunga ini juga. Tiap barisnya dia memiliki pola yang sama sampai ke bawah. Bertambah, misalnya semakin ke bawah bertambah 2 mahkota, 2 kelopak ya. Makin ke bawah misalnya nanti akan bertambah lagi kelopaknya dengan jumlah yang sama, dengan pola yang sama gitu ya. Makin ke bawah kan makin lebar, makin banyak. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, pengertiannya dulu. Apakah yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Bisa jadi polanya karena ditambah dengan angka yang sama, bisa jadi polanya karena dikali dengan angka yang sama, atau pangkat yang sama, macam-macam ya. Nanti kita lihat contoh-contoh pola bilangannya dulu. Nah, contoh nih, yang pertama, pola bilangan ganjil. Dari 1 ke 3, 1 menjadi 3 kan karena ditambah 2 ya. 3 ke 5 karena ditambah 2 ya. Ini polanya sama nih ternyata nih. Nah, pasti angka berikutnya adalah 7 tambah 2 juga. 9. 9 tambah 2, 11. Dan seterusnya. Itu polanya ya. Jadi kalau ingin mengecek pola bilangannya itu seperti apa, kita cek dulu, ditambahkah? Kalau bertambah besar kan ditambahkah atau dikalikah atau berpangkatkah gitu. Nah, kalau berkurang, dikurangkah, dibagikah, atau akar pangkat gitu ya. Jadi kita lihat dulu urutan pola bilangannya. Nah, ini pola bilangan genap nih, sama pola bilangannya bertambah besar ya, angka sebelahnya bertambah besar. Jadi ini kita cek, oh ternyata bertambah 2. Ini juga sama, bertambah 2. Tambah 2 juga. Nah, pasti 8 tambah 2 10 dong ya. Ini 12 dan seterusnya ya. Baik, untuk selanjutnya pola bilangan Fibonacci. Nah, mungkin sebagian teman-teman baru dengar nih ya. Boleh nanti dicari di bukunya, banyak baca ya teman-teman ya. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Nanti juga akan Bulia bahas. Berikutnya pola bilangan Pascal. Nanti boleh juga dibaca dulu di bukunya. Kemudian pola bilangan segitiga, persegi dan persegi panjang. Nanti akan ada pembahasannya ya pertemuan berikutnya. Pola bilangan aritmatika dan juga pola bilangan geometri. Ini macam-macam pola bilangan yang akan kita pelajari ya teman-teman ya. Nah, gambar di samping adalah pola bilangan yang teratur nih, yang jumlahnya sama. Pasti teman-teman tahu dong ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 penjumlahannya ke kanan kan tambah 1, tambah 1. Ini juga termasuk pola bilangan yang teratur, yang bertambah ya. Baik, selanjutnya istilah pada pola bilangan. Apa macam-macam istilah pada pola bilangan ini?
Nah, biasanya yang pertama kita sebut suku. Suku itu adalah urutan bilangan. Contohnya nih, ada 2, 4, 6, 8 ya. Ini urutan ke-1. Berarti kita sebut U1. Ini urutan kedua, berarti disebut U2. Yang ini urutan ketiga, berarti U3. Yang 8 ini urutan ke-4 dan seterusnya. Begitu ya. Selanjutnya suku ke N. Suku ke N itu urutan bilangan ke N. Nah, kalau ada tanda N-nya, berarti N ini nanti diganti angka ya. Kalau suku ke 1 berarti tulisannya U1. Suku kedua berarti tulisannya U2. Suku ke 100 berarti tulisannya U100. Gitu kira-kira ya. Jadi supaya nggak nulis-nulis SUKU kan kepanjangan, jadi disingkat U ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dengan demikian nanti kita dapat menentukan rumus suatu pola bilangan kalau kita sudah tahu polanya seperti apa. Contohnya nih 2, 4, 6, 8 tadi ya yang boleh sampaikan ya. U ke satunya adalah 2 ya. Kemudian U keduanya adalah 4. Kemudian U ketiganya adalah 6. Dan U keempatnya adalah 8 ya. Kira-kira demikian. Baik, boleh lanjut ya. Kemudian menentukan suku pada pola bilangan. Untuk menentukan suku ini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan menganalisa. Jadi teman-teman menganalisa dulu nih, ini polanya bertambahkah? Kalau bertambah bisa jadi ditambah atau dikali atau berpangkat gitu ya. Kalau polanya selalu bertambah. Tapi kalau polanya selalu berkurang, bisa jadi dikurang, bisa jadi dibagi, bisa jadi diakar dan seterusnya ya. Kemudian rumus. Jadi nanti juga kita akan mempelajari bagaimana menentukan rumus pada suatu pola bilangan ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke contoh pola bilangan umum. Contoh soalnya begini, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, kita lihat bagian A nih. 1 ke 5 akan bertambah terus ya. 5 ke 9 juga bertambah. 9 ke 13 bertambah. Nah, kita cek apakah penjumlahannya sama. 1 ke 5 ditambah 4 ya. Dan 5 ke 9 ditambah 4. 9 ke 13 tambah 4. Oh, ternyata sama nih. Berarti langsung aja dong ya. Kita tambah 4. Ini 17, 21, dan 25. Kan 3 bilangan ya. Nah, selanjutnya 139 ke 27. Ini kan bertambah besar juga nih, semakin ke kanan. Kita cek kalau ditambah sama atau tidak. 3 ke 9 kan 6 ya. Nah, beda nih. Berarti bukan ditambah dong ya. Nah, kalau gitu boleh hapus dulu. Nah, kira-kira kesamaannya apa? Kalau ditambah sudah tidak bisa sama, kita coba kali ya. 1 ke 3 dikali 3. 3 ke 9 dikali 3. 9 ke 27 dikali 3. Oh, ternyata ada kesamaan. Yaitu sama-sama dikali 3. Berarti ini juga langsung saja dong kita kali 3 ya. 81, 243, dan 729. Gitu kira-kira teman-teman ya. Selanjutnya contoh berikutnya. Nah, kita lihat sekarang apakah bertambah atau berkurang. Nah, 3 ke min 7 ternyata berkurang. 3 menjadi min 7 itu kalau dikurang berapa ya? 7 kurang 10. Nah kan, kurang 7 ke 11 ternyata bertambah. Tambah berapa tuh? Min 7 menjadi 11. Berarti
Bentar ya, ini min 7 jadi 11, 7, 18 ya kan ya. Nah, wah kok tidak sama ya. 11 menjadi min 15. Wah, tambah panjang lagi kan nih. 11 min 15 min berapa tuh, banyak banget kan ya. Min 26 ya. Kan udah nggak jelas nih. Wah, ini bukan pola yang seperti di atas tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan dua langkah ya, kita lengkap ya. Dengan dua langkah, tidak selamanya perbedaannya satu angka, tapi bisa jadi dua angka. Kita ke 3 ke 8. Sama atau tidak ya? 3 ke 8 karena ditambah berapa? 3 ke 8, 3 ke 11, maaf. Karena ditambah 8 kan ya. 3 jadi 11. 11 ke 19 ditambah 8. Oh, ternyata ada pola yang sama. Nah, sekarang kita coba min 7, lengkap 2. Lengkap 2 angka, maksudnya 1, 2 langkah gitu ya. Min 7 kurang 8 menjadi min 15. Benar kan ya? Nah, ada pola yang sama ternyata, tambah 8 kurang 8 tambah 8. Nah, sekarang kalau polanya sudah ketemu, langsung saja kita kurang 8 ya. Min 15 kurang 8 berarti minus 23 ya, koma. Sekarang yang 19-nya nih, tambah 8. Jadi 27 ya. Nah, lanjut kita lengkap lagi nih, minus 8. Nah, jadi minus 31 ya. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami nih. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih pola bilangan umum ya, dengan contoh yang berbeda. Nah, ini contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pola bilangan apa ini? Mari kita cek. 1 ke 1 perbedaannya 0. 1 ke 2 perbedaannya 1. 2 ke 3 1. 3 ke 5 2. 5 ke 8 3. Nah, kok ini perbedaannya berbeda-beda ya, tidak ada kesamaan. Ini 0, 1, 1, 2, 3. Nah, bilangan apakah ini? Oke, karena kita belum menemukan pola yang sesuai, kita ganti ya, berarti bukan tambah-tambahan kayak gini nih. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita cek. Ada pola satu lagi yang akan boleh sampaikan, yaitu pola Fibonacci. Ya, teman-teman, pola Fibonacci yaitu jumlah dua angka dari bilangan yang sebelumnya. 1 tambah 1 yaitu 2. Ya. 1 tambah 2 yaitu 3. 2 tambah 3 yaitu 5. 3 tambah 5 yaitu 8. 5 tambah 8 yaitu 13. Nah, berarti 3 bilangan berikutnya adalah 8 tambah 3 yaitu 21 ya. Ya. Koma 13 tambah 21 yaitu 34 ya. Benar nggak? Dan kemudian yang terakhir berarti 55. Itu teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi perlu diingat, pola bilangan Fibonacci yaitu menjumlahkan dua angka sebelumnya ya. Itu kira-kira seperti itu. Baik, untuk contoh di bawahnya sekarang kita perhatikan lagi. Untuk contoh di bawahnya, teman-teman mungkin bisa melihat nih. 1, 2, 4, 8. 1 menjadi 2 kan ditambah 1. 2 menjadi 4 ditambah 2. 4 ditambah 8 jadi 4. Kan berbeda ya, penjumlahannya aja berbeda. Nah, sekarang kita coba lihat perkalian. 1 menjadi 2 dikali 2. 2 menjadi 4 dikali 2 juga. 4 menjadi 8 dikali 2. Oh, ada kesamaan ternyata. Ternyata kesamaannya adalah kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya ya. Berarti 3 angka berikutnya adalah 32 kali 2, 64
Ya, 64 kali 2 128. Mohon maaf Ibu lihat ya. 64. Nah, 128 dan 256. Nah, ini ya. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa sebenarnya ini adalah deret dari bilangan Pascal. Apa itu bilangan Pascal? Yaitu segitiga piramida yang setiap sisinya ditutup dengan angka 1. Dan seterusnya, panjang nih, nggak bisa habis. Lalu tengahnya diisi apa? Tengahnya diisi jumlahnya. 1 tambah 1, 2. Ya. Di 3. Lalu ini bentar ya. Nah, ya. Biar rapi dikit. Ya, jadi ini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 6, di sini 4, dan seterusnya ya teman-teman. Satunya bisa diterusin sampai ke bawah. Nah, deretan ke 1, baris 1 jumlahnya 1. Baris 2 jumlahnya 2. Baris 3 jumlahnya 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Baris 4 jumlahnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 yaitu 8. Baris 5 1 tambah 4 5 5 16 ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita pangkatkan, ini bisa jadi 2 pangkat 0. Sebentar. 2 pangkat 0 nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4, 2 pangkat 3 nilainya 8, 2 pangkat 4 nilainya 16. Jadi setiap baris itu jumlahnya ini teman-teman ya. Baris ke 1 jumlahnya 1. Ini segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. Baris kedua jumlahnya 2. Baris ketiga jumlahnya 4. Baris keempat jumlahnya 8. Baris kelima jumlahnya 16 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau ditanya baris ke 100 bagaimana Bu? Nah, kalau yang ditanya baris ke 100 berarti teman-teman lihat aja 2 pangkatnya. Berarti kalau baris ke 1 aja 2 pangkat 0, berarti baris ke 100 2 pangkat 99 ya. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, untuk selanjutnya pola bilangan umum yang terakhir, contohnya jika angka pada pola bilangan 122, 573, 122, 573, 122, 573 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukanlah angka ke 100. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dulu ya. Karena yang ditanya angka ke 100, kita lihat dulu nih, ini polanya kan berulang terus nih. 122, 573. 122, 573. Ini kan berulang sampai 6 angka yang sama ya. Berarti kita bisa tentukan U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 2, U3-nya adalah 2, U4-nya adalah 5, U5-nya adalah 7, U6-nya adalah 3. Nah, baik, karena yang ditanyakan adalah suku ke 100. Nah, maka kita cek dulu suku ke 100-nya yang mana nih. Kan karena berulang 6 kali dengan angka yang sama, jadi kita bagi 6. Kita bagi 6 ternyata 16. 16 kali 6 itu kan 96 ya. Sisanya 4. Nah, yang kita cek sisanya aja. Karena yang ditanya karena 100 bagi 6 ini 16 sisa 4, berarti suku yang sama yaitu yang keempat. Suku keempat adalah 5. Jadi angka ke 100 adalah angka 5. Kira-kira demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, berikut ini untuk tugasnya.
Silakan teman-teman coba. Mudah-mudahan bisa semua dijawab ya. Dan semangat sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.